Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah artikel ya. Kita akan mereact nih. Ini judulnya 5 cara menjaga kesehatan mental saat menganggur oleh Dr. Fadli Rizal Makarim. Ya, kita bacain dulu ya. Kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba bisa memicu stres selain bisa menganggur. Meskipun tidak mudah, kamu dianjurkan untuk sebisa mungkin tetap menjaga kesehatan mental ketika terpaksa menjadi pengangguran. Kondisi mental yang baik membuat kamu bisa tetap memiliki pikiran yang positif dan semangat untuk bangkit dan kembali berusaha untuk mendapatkan pekerjaan baru. Informasi lengkapnya. Cara menjaga kesehatan mental saat menganggur. Lantas bagaimana cara menjaga kesehatan mental saat menganggur? Ini ulasannya. 1. Jangan menutup diri. Wajar bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan merasa malu, sehingga akhirnya lebih memilih untuk menarik diri dari teman-teman dan keluarga. Membicarakan secara terbuka saat ini yang sedang menganggur pada orang yang memang tidak mudah, karena pasti ada masalah, biasanya direndahkan dan lain-lain. Nah, jangan menutup diri ya. Memang sih sebaiknya kita jangan menutup diri. Terus 2, jalani rutinitas harian dengan baik. Malas-malasan di tempat tidur sepanjang hari, tidak makan tepat waktu dan menghindarinya rutin hanya akan memberi dampak buruk pada kesehatan tubuh. Ini juga bisa membuat kamu merasa semakin tidak berguna. Jadi tetaplah bangun pagi pada waktu yang sama saat kamu misalkan, dan luangkan waktu untuk berolahraga setiap hari. Dengan begitu kamu bisa lebih semangat. 3. Tetap mencari, tapi jangan sampai jadi beban. Mencari pekerjaan memang sulit dan bisa membuat kamu stres. Namun, menjadi pengangguran membuat kamu mungkin memiliki tekanan yang lebih besar untuk berusaha mencari pekerjaan setiap hari. Memang penting, tapi jangan lupa untuk beristirahat santai, bersenang-senang. Kamu tidak bisa memiliki pekerjaan yang bukan berarti kamu tidak harus menyiksa diri. 4. Luangkan waktu untuk latihan fisik. Berolahraga adalah cara efektif untuk meredakan gejala stres, kecemasan, dan depresi. Luangkan waktu. Membangun relasi. 5. Kehilangan pekerjaan atau belum bekerja bukan berarti kehilangan relasi. Tak ada ketahanan. Kenali tanda kesehatan mental terganggu karena menganggur. Kehilangan tujuan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, kecemasan, lekas marah, dan lain-lain. Referensi Mindwise diakses pada 2022. How to take care of your mental health when you're unemployed. helpguide.org by mental health. Ini tulisan dari halodoc.com ya, dari Dr. Fadli Rizal Makarim. Oke, terima kasih nih Dok atas tulisannya yang sangat berharga ini. Kita akan sebelumnya disclaimer dulu ya. Saya di sini bukan berarti mengomentari ataupun mengomentari ataupun menilai, menentukan baik dan buruk, enggak ya. Jadi kita akan berusaha membahas secara ringan. Saya sih percaya tulisan Dr. Fadli Rizal Makarim ini memang betul dan cocok untuk dilaksanakan gitu bagi teman-teman yang saat ini sedang menganggur gitu. Cuman di sini saya akan membaca meriak tulisan ini dan juga berusaha membandingkan dengan apa yang saya alami gitu. Karena kan setiap orang itu cara mengatasi permasalahannya itu kan beda-beda ya. Setiap orang, si A dengan si B itu pasti beda-beda dalam mengatasi persoalan hidup ya. Terlebih pada saat menganggur. Begitupun dengan saya dan juga teman-teman pasti akan punya cara-cara yang berbeda. Ini 5 cara menjaga kesehatan mental ini saat menganggur ini
dari Halodoc ini memang salah satu mungkin tips, mungkin semacam anjuran seperti ini nih lah baiknya, tapi kan kembali lagi kepada kita semua gitu kan. Nah, saya sih nggak jauh-jauh ya, saya akan membahas diri saya sendiri gitu ya. Mudah-mudahan sih ini bisa jadi bisa jadi semacam refleksi juga gitu ya, refleksi bagi teman-teman yang menganggur, khususnya bagi teman-teman yang baru lulus fresh graduated dari kampus kemudian nganggur. Itu kan memang nggak mudah ya. Jadi saya akan membahas tentang pengangguran karena saya sudah lama nganggur. Boleh dibilang saya ini pengangguran senior lah gitu. Jujur ya, memang benar sih, kesehatan mental itu memang tekanannya sangat. Jadi kalau nganggur itu ibaratnya tekanan mental itu memang besar sekali gitu, dari keluarga, dari orang tua, dari teman, bahkan dari tetangga pun gitu ya, ngomentarin kita. Padahal kita nggak pernah minta apa-apa ke tetangga kita, tapi mereka itu kepo gitu sama hidup kita gitu ya. Disebutlah kita nganggur, gak berguna, sampah masyarakat kayak, padahal kan yang disebut sampah masyarakat itu kan penjahat ya, penjahat yang maling, yang ngerampok. Nah itu kan biasanya disebut sampah masyarakat. Padahal kalau nganggur kan mungkin iya sampah juga sih, tapi kan gak semua sampah itu tidak berguna. Ada sampah-sampah yang berguna juga yang bisa jadi pupuk organik gitu. Oke, jadi saya udah nganggur lama banget nih. Emang tekanan yang pertama yang saya rasakan itu dari orang tua, dari keluarga, terus dari tetangga juga, dari teman juga. Itu banyak yang mencemooh saya lah. Sekolah tinggi-tinggi kok sampai jadi sarjana kok jadi nganggur sih gitu kan. Memang sebelumnya saya udah banyak kerja gitu. Sesudah kuliah pun saya langsung kerja loh ya, langsung kerja di berbagai macam perusahaan gitu ya. Kerja di berbagai macam perusahaan dan pengalaman kerja saya juga banyak gitu. Cuman ketika terakhir saya resign, dan setelah itu susah lagi ya nyari kerja gitu. Mungkin karena umur saya yang udah tua mungkin ya. Itu akan tetapi selama menganggur ini memang tekanannya itu besar ya, terutama faktor ekonomi ya. Gimana caranya saya harus bisa menghidupi diri saya sendiri tapi tanpa harus bekerja gitu. Paling enggak saya nggak minta-minta sama orang tua ataupun minta-minta sama orang lain lah gitu. Gimana caranya hal itu bisa terjadi gitu. Kalau di sini kalau kita lihat kembali ke tulisan ini, cara menjaga kesehatan mental saat menganggur. Ini banyak ya. 1, jangan menutup diri. Memang langkah pertama para pengangguran memang sih biasanya menutup diri, termasuk saya sendiri ya, paling males gitu. Paling males berhubungan dengan teman gitu. Jujur aja, teman-teman kadang-kadang ada yang ngajak main pun males banget ya. Males loh. Bahkan handphone sendiri saya suka nggak aktifin gitu kan. Facebook saya uninstall, IG saya uninstall, Twitter semuanya saya hapus deh. Pokoknya saya nggak mau deh berhubungan dengan media sosial gitu, karena kan otomatis kita akan terupdate ya oleh teman-teman kita gitu. Bahkan status pun biasanya saya pasang status yang sangat membosankan biasanya sih, biar teman-teman itu pada bosan dan nggak mau ngelihat saya gitu. Cuman ada positif, ada negatif nih untuk menutup diri ini ya. Menutup diri ini kalau negatifnya itu memang kita terbatas ya dalam hal sosialisasi dan silaturahmi gitu kan. Kita sangat terbatas sekali, teman kita jadi semakin menyempit gitu kan. Cuman positifnya kita nggak banyak nerima omongan-omongan yang nggak enak gitu. Kalau bahasa Sundanya itu celi jadi tiis lah, tiis celi caang, apa sih tiis celi gitu ibaratnya, caang tetempoan. Nah seperti itu gitu. Cuman di sini menganjurkan jangan menutup diri. Saya juga memang mempraktekkan jangan menutup diri ini berat ya.
berat gitu. Gimana caranya saya bisa masuk ke dalam pergaulan tapi saya sendiri masih dalam kondisi menganggur, yang dalam status sosial aja jauh gitu. Teman-teman saya itu udah jadi sukses, udah jadi ya mungkin jadi pengusaha besar, jadi direktur, jadi kerja di perusahaan yang bonafit, jadi PNS misalkan, sementara saya sendiri menganggur. Gimana nih caranya saya supaya bisa satu level dengan mereka gitu ya dalam hal pergaulan, dan jangan minder gitu. Saya pernah nyoba nih, tidak menutup diri itu saya pernah nyoba lewat reuni ya. Ini reuni biasanya jadi kendala faktor utama nih. Kita nggak mau bergaul sama orang, kita menutup diri, itu biasanya kelihatan pada saat reuni ya. Orang-orang yang kurang sukses atau nganggur itu biasanya nggak mau reuni loh. Yang sukses nah, yang sukses ini pasti nanyain terus, reuni kapan nih, reuni, baik itu reuni SMA, SMP, SD atau reuni kuliah gitu kan. Pasti yang sukses itu ngebet pengen reunian. Nah setelah saya pelajari gitu kan, reuni ini apa sih ini sebenarnya, ajang silaturahmi atau ajang pamer gitu kan. Kalau di grup-grup WhatsApp kan banyak sekali orang yang pamer ya. Yang sukses itu biasanya teman-teman kita itu banyak yang pamer. Iya, itu pamer kendaraan lah, pamer rumah lah, pamer kekayaan, pamer kegiatan misalkan, lu lagi di sini nih, dipoto terus dipamer, diupload ke grup. Keren deh pokoknya mah. Bahkan anak juga dipamerin gitu kan. Anak dipoto dikirim ke grup gitu kan, karena merasa anaknya lucu, ganteng. Anaknya laki-laki ngerasa anaknya ganteng, anak yang cewek ngerasa anaknya cantik, kemudian dikirim ke grup gitu kan. Ya lucu banget ya anak aku, lucu kan anak gua nih biasanya kan gitu tuh, pamer anak ya. Lucu, padahal kalau hitung-hitungan lucu, nganggur lebih lucu pengangguran sih. Nggak anak yang lucu ya, mereka pamer anak. Sebenarnya sih ini menyakiti orang-orang yang mungkin satu sudah menikah tapi belum punya anak ya. Ada orang-orang yang udah nikah lama tapi belum punya anak. Nah biasanya kalau di grup ada yang posting anak gitu ya, foto anak, biasanya itu akan tersinggung gitu mereka. Dan ini nggak mudah loh, nggak mudah. Kalau biasanya sih saya untuk menetralisirnya sih ya kita ngelempar jok hal-hal yang lelucon aja gitu. Misalkan ada teman-teman yang posting anaknya, wah lucu nih, apa nih, lucu, anak yang ngegemesin misalkan, kita share aja foto Adolf Hitler waktu bayi. Coba deh teman-teman lihat di Wikipedia atau di google.com ya, coba search aja di googling foto Adolf Hitler waktu bayi, itu lucu banget loh. Bahkan mungkin anak-anak zaman sekarang juga kalah lucu sama Hitler gitu. Hitler itu, Adolf Hitler, pemimpin fasis Nazi Jerman yang dikenal sangat diktator kejam gitu kan. Dia punya camp konsentrasi, terus dia membunuh jutaan orang Yahudi, dia menguasai hampir dataran Eropa, dia penguasa perang dunia kedua dulu dengan armada militernya yang sangat kuat gitu kan. Ternyata waktu kecil ini sangat lucu banget gitu. Jadi buat temen-temen yang anaknya pada lucu nih, ganteng-ganteng misalkan, manis, ngegemesin, mungkin nanti kalau udah besarnya kayak Hitler mungkin ya, jadi pemimpin diktator nih. Aduh. Ya tapi itu sih lelucon aja, jok ya teman-teman, itu cuman jok ya. Jangan menutup diri. Nah langkah tidak menutup diri ini pernah saya lakukan ketika reuni ya. Reuni dulu saya juga selalu menghindari ya ketika ada reuni, nggak pernah datang, nggak pernah. Ternyata setelah saya pelajari reuni itu apa sih, mekanismenya apa, sistem kerjanya apa, setelah saya pelajari lebih baik, ternyata cara tidak menutup diri itu saya jadi panitianya, jadi panitia reuni gitu kan. Ini bisa ketahuan loh teman-teman yang dalam tanda petik ini sukses, misalkan dia punya banyak duit,
terus suka pamer segala macam, terus kita pasang nih reuni dengan harga yang mahal misalkan dengan berbagai macam fasilitas yang ada. Ketika diminta iuran biasanya mereka itu nggak pada datang loh, nggak pada ikutan gitu. Dan anehnya biasanya orang-orang atau teman-teman yang ekonominya menengah ke bawah yang nggak sukses-sukses banget, mereka itu pada ikutan loh. Kalau misalkan yang apa ya, kalau harganya mahal, aneh gitu. Saya sendiri pernah mengalami gitu, aneh gitu, teman-teman yang katanya banyak duit apa kayak alasannya, wah gue sibuk nih nggak bisa gitu. Padahal kan ya kita pasang iuran pendaftaran itu kan supaya ya supaya banyak fasilitas ya, kayak kaos, terus makannya di tempat yang mewah gitu kan, terus ya makanannya bisa banyak gitu kan. Tapi tetap ya aneh loh, nggak pada datang gitu. Justru yang datang dia karena melihat mungkin ya melihat saya nganggur tapi berani jadi ketua panitia misalkan, atau jadi panitia reuni. Mereka itu pada datang loh, teman-teman saya yang menengah ke atas, menengah ke bawah tuh. Justru yang menengah ke atas mereka pada malas, mungkin karena ngelihat saya kali ya. Mungkin karena ngelihat saya yang kurang begitu populer mungkin. Aduh, tapi nggak tahu juga ya itu keanehan lah. Artinya gini, saya sih melihat orang-orang yang misalkan sukses terus pamer kekayaan, pamer kegiatan kayak pamer apa, kita ajak reuni aja dengan harga yang cukup mahal, itu biasanya mereka pada nggak mau loh. Jangan jauh-jauh deh, ketika mereka misalkan pamer ini pamer itu terus kita minta ajakin traktir, oh traktir deh, pengen ditraktir sih sama lu nih, itu mereka pada nggak mau loh. Itu kan bisa dilihat sebenarnya yang suka pamer itu mereka itu sebenarnya pada pelit-pelit sih sebenarnya gitu. Beda dengan orang-orang yang benar-benar kaya ya, yang orang-orang yang benar-benar sukses banyak duit biasanya nggak apa sih, nggak banyak omong, mereka itu jor-joran dalam kegiatan apapun gitu kan, kayak gitu. Nah itu pernah saya coba dengan cara terlibat langsung ya dalam pergaulan, artinya jadi panitia reuni misalkan. Jadi ya kalau ada acara-acara kumpul-kumpul kita yang jadi menginisiasinya lah, itu mulai dari situ loh kita memulai untuk membuka diri gitu ya. Tapi memang saya juga belum sepenuhnya membuka diri sih, cuman paling enggak dengan cara kalau ada kegiatan kita menjadi inisiatornya gitu kan atau pelaksananya, paling enggak kita sudah bisa menjadi gerbang gitu, jadi bagi teman-teman untuk bisa masuk ke dalam sebuah perkumpulan gitu. Jadi kita aktif lah ibaratnya, berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan misalkan kayak gitu. Selain itu juga jangan menutup diri, ini biasanya saya selalu menchat teman-teman misalkan secara personal, secara japri deh. Biasanya saya chat tuh, apa kabar gitu kan, sebatas itu aja, apa kabar, woi lagi ngapain nih misalkan, udah gitu pes aja udah hilang lagi. Biasanya kan kalau orang-orang yang sukses misalkan teman-teman yang sukses itu yang banyak duit, biasanya kalau ngobrol itu efisien efektif, biasanya yang mereka obrolin biasanya harus ada untung, harus ada keuntungan, harus ada suatu hal yang penting, ada hal yang penting banget untuk dibahas gitu. Nah kita kebalikannya, kita tanya kabar, tanya lagi ngapain, apa kabar keluarga lu gimana nih kabarnya, rumah masih di situ gak atau udah pindah kemana sekarang ya kan, weh sekarang hobi apa nih misalkan, kayak gitu. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana pun ini cukup cair loh, jadi komunikasi yang cair gitu. Itu bisa komunikasi yang sederhana, bahkan kalau kita selipin hal-hal yang lucu itu bisa mencairkan suasana loh, itu bisa membuka kita yang menutup diri gitu ya. Terus yang kedua adalah jalani rutinitas harian dengan baik. Malas-malasan di tempat tidur sepanjang hari, tidak makan tepat waktu, menunda datang jam rutin hanya memberi dampak buruk pada kesehatan. Jelas ya, memang kalau nganggur itu banyak kan malas-malasan di tempat tidur,
mager ya, istilah sekarang tuh mager, malas gerak gitu. Tidak makan tepat waktu jelas karena memang nggak punya banyak duit nih, punya banyak duit, makan juga seadanya, kadang-kadang Indomie lagi gitu kan, karena pengangguran itu gitu. Cuman ini akan memberikan dampak yang buruk pada kesehatan. Jadi tetaplah bangun pagi, pada waktu pagi kamu usahakan makanan yang lebih sehat, teratur, berolahraga setiap hari, dengan begitu kamu merasa lebih baik. Nah, memang olahraga ini cukup cukup menghibur sih ya. Awalnya sih saya juga rutinitas ya. Awalnya memang ketika nganggur itu kalau bangun siang memang ada hal yang hampa sih sebenarnya. Ngapain juga nih gue bangun siang gitu ya. Tapi paling enggak nih ketika saya rubah perilaku gitu ya. Pagi-pagi biasanya saya itu isi dengan berjemur ya, berjemur pagi, moyan lah kalau bahasa Sundanya. Moyan, ngopi di pagi hari gitu kan, di bawah ya matahari pagi lah. Ternyata lumayan loh, fresh gitu ke otak kita, fresh, kita punya konsep-konsep baru, punya pemikiran-pemikiran baru gitu kan. Terus habis itu kita olahraga gitu kan, ya olahraga lumayan lah gitu. Olahraga tadinya sih saya pikir-pikir olahraga ini capek juga ya, capek terus ngapain juga ya, saya bukan atlet bukan apa, ngapain harus olahraga. Ternyata setelah dipikir-pikir ada sisi hiburannya juga loh. Bagi kita yang nganggur dan bagi teman-teman yang sukses itu ada perbedaan dari segi fisik ya, khususnya bagi yang laki-laki nih. Yang sukses itu biasanya perutnya buncit-buncit loh. Buncit-buncit semuanya perutnya itu, gendut gitu, karena banyak makan dong. Ya udah pasti, karena sukses, banyak duit, makanan juga makanan yang enak-enak, udah pasti perutnya buncit gitu kan. Nah sementara yang pengangguran nih kayak saya, kayak teman-teman yang belum pada kerja, biasanya pada kurus-kurus, ditambah lagi kita olahraga ya. Ketika olahraga bahkan kita kalau berpapasan nih, mereka olahraga kita olahraga, itu perbedaannya jauh banget fisik ya. Dari segi fisik nih, kita itu para pengangguran weh punya perut yang six-pack weh. Perut kita six-pack gitu. Yang nganggur itu perut kita itu berotot gitu, bukan karena kita rajin sit up sih sebenarnya mah, karena jarang makan aja gitu. Sementara yang sukses teman-teman itu biasanya gendut-gendut gitu, gendut-gendut, buncit-buncit gitu kan. Bahkan ada teman saya juga yang udah kena stroke gitu ya, padahal teman saya angkatan udah kena stroke, mungkin karena pola makan dan cara hidupnya yang mewah mungkin ya, mereka punya stroke sementara saya enggak gitu, karena saya jarang makan. Ya mungkin ada keuntungannya dalam di bidang itu ya, dalam hal nganggur ini gitu. Cuman tetap kita jalani aja rutinitas harian dengan baik gitu kan. Bangun pagi ya, terus olahraga, terus ya rutinitas ya, sholat 5 waktu, hal-hal yang bermanfaat dulu deh kita jalanin gitu. Paling enggak hal itu walaupun enggak ngasilin duit tapi bisa menghasilkan apa ya, nuansa yang cerah gitu bagi pikiran kita, bagi tubuh kita gitu kan, seperti itu. Yang ketiga, tetap mencari tapi jangan sampai jadi beban pikiran. Nah, mencari pekerjaan memang sulit dan bisa membuat kamu stres. Namun menjadi pengangguran membuat kamu mungkin memiliki tekanan yang lebih besar. Nah, kita memang disarankan untuk tetap mencari pekerjaan ya, dimanapun itu, kapanpun itu gitu ya, kapanpun itu. Dan jangan dijadikan beban. Ketika ngelamar ya ngelamar aja deh, walaupun kita tahu oh nyari kerjaan itu susah gitu. Dan tips saya sih kita ngelamar ke apa ya, ke hal-hal yang bisa kita lamar aja gitu, hal-hal yang bisa kita lakukan gitu, tergantung dengan passion dan minat kita gitu ya. Ataupun pekerjaannya misalkan kita bekerja di sesuatu yang bukan passion kita tapi kita butuh di situ, ya kita harus siap-siap, harus belajar, harus bisa beradaptasi dan lain sebagainya gitu. Tetap mencari pekerjaan, tetap mencari ya, terus mencari gitu.
Karena memang kan dengan cara membuka silaturahmi seluas-luasnya, mungkin sekalipun kita nggak dapat pekerjaan ya mungkin ada aja teman-teman yang perlu bantuan kita gitu ya, mungkin perlu pemikiran kita, perlu apa ya, misalkan tiba-tiba aja loh, misalkan kita walaupun nggak nganggur tapi teman kita misalkan butuh apa, butuh A, butuh B, butuh C, terus kita bisa ngasih mereka kadang-kadang ngasih duit juga ke kita gitu. Ada misalkan mereka punya minta dibikinin apa kayak misalkan video, atau kalau punya keahlian video, misalkan kalau punya keahlian menulis kita bikinin artikel atau apa, mereka biasanya ngasih tuh uang ke kita gitu kan, kayak gitu. Terus yang keempat adalah luangkan waktu untuk latihan fisik. Tadi udah dibahas ya. Tetap supaya hidup kita ini sehat ya, kita harus latihan fisik gitu. Karena memang nganggur ini membuat, pertama itu yang diserang itu nggak bisa tidur ya, insomnia. Jujur aja saya paling sering insomnia tuh, susah tidur gitu kan, susah tidur, pikiran kemana-mana gitu kan, itu negatifnya ya. Nah setelah latihan fisik pagi-pagi misalkan, terutama berjemur ya, berjemur di pagi hari, ternyata berjemur di pagi hari itu ada manfaatnya, kita bisa tidur nyenyak loh malamnya. Paginya kita berjemur, malamnya itu tidurnya nyenyak, walaupun kita tidur cuman sebentar misalkan, mungkin tidurnya cuma 3 jam 4 jam, tapi itu kualitas tidurnya nyenyak banget loh. Silakan deh teman-teman coba gimana sih tidur yang siangnya itu kita berjemur dulu di pagi hari gitu, atau senam lah, kita senam sedikit-sedikit, terus paginya kita berjemur, itu malamnya itu akan efektif loh tidurnya, tidur yang berkualitas gitu, seperti itu gitu. Jadi sebenarnya masalah mental ini, masalah tekanan psikologi, saya sih memang sih kalau kita ke psikiater berkonsultasi bagus sih, memang ada petunjuk-petunjuk khusus. Teman kan kalau ke psikiater kan kita ke psikolog misalkan, untuk melakukan konselor kan mahal banget loh harganya gitu. Gak mungkin juga gitu kita orang yang nganggur ke psikiater kan, mental health gitu kan, gak mungkin juga. Salah satunya ya kita gimana caranya, yang paham diri kita, yang paham jiwa kita ya kita sendiri gitu. Kita pasti punya metode gimana caranya menikmati diri kita sendiri dan membuat diri kita bermanfaat gitu di tengah-tengah pengangguran ini, kayak gitu ya, latihan fisik gitu. Terus yang kelima adalah membangun relasi. Nah kehilangan pekerjaan atau belum bekerja bukan berarti kehilangan relasi. Tak ada kata terlambat untuk memperluas jaringan sosial, justru membangun relasi ataupun persahabatan baru bisa menjadi sangat penting buat kamu mengatasi stres karena kehilangan pekerjaan. Kamu bisa mulai dengan menemui orang baru dengan minat yang sama, bergabung dalam klub buku, komunitas olahraga. Nah, salah satu keunggulan daripada pengangguran adalah kita punya waktu yang sangat luas ya, waktu yang sangat banyak sekali gitu. Waktu itu aset loh, modal berharga gitu, tetap gitu. Orang-orang hebat juga mungkin dia punya kecerdasan, kepintaran, relasi, punya kekuasaan, punya uang. Kalau nggak punya waktu, tetap aja nggak bisa sukses. Nah, para pengangguran ini, ya bagi teman-teman yang nganggur nih saat ini belum bekerja, kita punya banyak waktu yang sangat luas sekali gitu, luang. Kita bisa gunakan buat hal apa aja lah. Salah satunya membangun relasi gitu ya. Jujur aja saya sendiri ketika dulu saya bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan provider telekomunikasi ya, nggak usah saya sebutin namanya. Saya pernah kerja di salah satu provider telekomunikasi jadi sales. Yang saya tahu ya soal sales aja, soal marketing, gimana caranya ngejual gitu kan, dan bahkan saya berprestasi di bidangnya gitu. Saya pernah jadi sales terbaik nomor 1 gitu kan. Setiap kerja saya target terus gitu. Cuman yang saya tahu ya sales aja, dunia kerjaan, kerja dari pagi pulang sore, malamnya istirahat, gitu aja terus, siklusnya gitu aja gitu. Saya nggak pernah tahu apa-apa gitu, bahkan saya sendiri tidak pernah bisa menjalani hobi saya gitu ketika saya kerja gitu.
karena libur cuma 1 hari ya, minggu doang, Seninnya harus kerja lagi, otomatis kan minggu cuma dipakai untuk istirahat, tidur di rumah misalkan, waktu dengan keluarga. Ini nggak bisa kita pakai main. Nah sementara ketika kita nganggur nih, ada banyak hal yang bisa saya geluti ya. Nih seperti ini nih, kita bisa memulai menemui orang baru dengan minat yang sama, seperti bergabung dengan klub buku. Contoh seperti saya nih, ini memang kalimat ini tetap sama dengan kehidupan saya nih, seperti bergabung dengan minat yang sama. Contoh nih, saya suka ilmu sejarah ya. Saya itu entah kenapa dari kecil gitu kan, dari SD, SMP, SMA, walaupun ya saya nggak begitu menguasai, tapi saya suka sejarah, ilmu sejarah ya. Nah ketika nganggur ini gitu kan, saya banyak baca buku gitu kan, karena nganggur, waktunya luang gitu kan. Terus setelah itu juga saya menemukan orang-orang yang punya minat yang sama gitu ya. Terus saya ketemu dengan komunitas budaya gitu kan, komunitas sejarah, para peneliti sejarah gitu kan, terus berdiskusi gitu kan. Ya luar biasa sih gitu kan. Saya bisa bisa menyalurkan hobi saya. Saya senang sejarah, saya senang baca sejarah, saya senang diskusi sejarah, saya senang penelitian tentang sejarah. Terus saya ketemu dengan komunitas sejarawan gitu kan, berdiskusi, ya membahas buku, terus menulis juga ya, menulis artikel gitu kan. Ketika saya nganggur ya saya bisa bergabung dengan komunitas, bisa menulis artikel gitu kan. Saya juga merupakan penulis artikel di kompasiana.com ya. Jadi ada situs namanya www.kompasiana.com. Itu adalah ibaratnya komunitas para penulis blogger ya. Di situ saya bergabung gitu. Dan ini bisa saya lakukan ketika saya nganggur gitu kan. Ketika saya kerja saya nggak sempet menulis, melakukan pembacaan lebih dalam misalnya tentang suatu hal, tentang suatu fenomena misalnya. Nggak bisa gitu. Saya nggak bisa membedah sebuah film, membedah sebuah buku gitu. Dan alhamdulillah kemarin di kompasiana.com itu saya juga mendapatkan beberapa keuntungan gitu dari penulisan misalkan. Ya dapat uang juga gitu kan. Dari manapun lah, saya kan sering mengirimkan tulisan ke berbagai situs gitu. Dan ada juga yang menghargai saya dengan uang gitu kan, lumayan lah ada honornya gitu, walaupun sedikit, walaupun nggak seberapa. Dan ada hal ketika nulis itu kita punya karya loh. Jadi ketika saya nulis, misalkan contoh saya nulis tentang sinopsis film AK47, itu banyak yang baca gitu kan, alhamdulillah. Itu bikin saya seneng gitu, jujur aja. Kita ada suatu karya nih, ada kenang-kenangan yang kita simpen gitu. Paling enggak ya buat anak cucu kita nanti, nama kita ada di Google gitu kan. Walaupun memang nanti akan banyak para penulis muda lahir, tapi kan tetap tulisan kita akan tertera di situ selamanya dan abadi gitu ya. Gitu. Terus selain itu juga karena saya aktif di bidang sejarah misalnya, terus saya juga pernah jadi narasumber juga gitu dalam berbagai forum diskusi ataupun film dokumenter ya, salah satunya di film dokumenter Telusuri Jejak Multatuli saya juga jadi narasumbernya. Silakan teman-teman bisa klik ya di YouTube. Ini sekalian promosi aja nih, silakan di subscribe gitu. Saya juga jadi narasumber juga gitu. Terus saya juga aktif di organisasi pemandu wisata gitu ya. Ya bisa jalan-jalan gitu kan, bisa jalan-jalan terus memandu wisata ya, mendampingi para wisatawan gitu dalam melakukan piknik dan sebagainya gitu. Kita jadi pemandu wisata lo kan, lumayan juga gitu. Dan hal-hal tersebut ya bisa saya lakukan ketika saya kerja gitu. Ada banyak hal gitu. Terus
yang lainnya ada juga salah satu keunggulan juga, ini saya bisa ibadah secara tepat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu itu jadi hal yang nikmat loh ketika kita nganggur ya. Dalam artian gini loh, bukan berarti saya ingin nganggur selamanya gitu, tapi ketika saya nganggur itu sholat itu tepat waktu gitu. Beda halnya ketika saya masih kerja gitu. Jadi posisi-posisi seperti ini memang gak semuanya buruk sih. Ketika nganggur banyak hal yang bisa kita lakukan ya, salah satunya ya yang seperti yang tadi saya bahas, kita bisa olahraga, bisa bergaul, bisa ikut komunitas, bisa ikut kegiatan, bisa ikut macam-macam hal deh. Dan bahkan dari kegiatan-kegiatan positif kita bisa menghasilkan duit gitu, jujur aja gitu. Bisa ya dari kegiatan itu ada menghasilkan kerjasama, menghasilkan bisnis, menghasilkan macam-macam gitu kan, dan ada duit juga, kita bisa menghasilkan karya. Terus selain itu juga kita bisa jadi konten kreator, misalkan jadi YouTuber. Jadi kebetulan saya juga ini sedang sedang konten juga seperti ini. Saya juga punya konten audio di Spotify. Saya punya podcast juga, gitu. Ya banyak sih hal yang bisa kita lakukan gitu kan. Kalau misalnya kita mumet nganggur di rumah aja dan tidak bisa melakukan apa-apa, ya kita akan semakin tersiksa gitu. Kalau kita banyak berpikir dan berkreasi, insya Allah akan tersalurkan gitu apa yang kita punya. Potensi kita justru akan keluar loh ketika kita berkreasi gitu pada saat kita nganggur. Jujur aja ketika nganggur ya, otak saya itu mungkin 2 kali atau 3 kali lebih cepat dan lebih dalam memikirkan sesuatu ya. Karena dalam hal pergaulan aja saya sih nggak menyebut diri saya pintar gitu, cuman dalam melihat sebuah fenomena atau membahas sesuatu misalkan, apalagi ketika berdiskusi dengan teman-teman yang dalam tanda petik sudah kerja, sudah sukses, itu biasanya kalau dalam berdiskusi sudut pandang saya itu selalu lebih dalam loh, selalu lebih dalam, lebih cerdas ya, lebih akurat gitu. Karena ya namanya juga orang nganggur kan lebih filosofikal gitu pikirannya gitu. Kalau mengutip perkataan Dr. Ryu Hasan, kenapa sih filsuf itu banyak dari Yunani? Karena mereka itu banyak pengangguran. Aristoteles, Plato gitu kan, Marcus Aurelius gitu. Kayak Marcus Aurelius juga intinya dia nganggur walaupun dia itu seorang raja gitu. Dia kan nganggur. Raja kan kerjanya duduk santai. Akhirnya kan dia bisa banyak mikir hal yang macam-macam, dan hal tersebut bisa dipikirkan secara dalam gitu. Jadi orang-orang pengangguran itu mereka itu biasanya pola pikirnya lebih dalam, filosofikal, karena sebelumnya terbiasa overthinking. Jadi ketika kita mikir itu satu hal misalkan dalam banget gitu, bisa membahas satu hal yang sepele aja bisa dalam gitu. Nah biasanya itu saya salurkan di podcast saya itu. Biasanya saya akan membahas hal-hal yang sepele ya, hal-hal yang remeh gitu, cuman kita kaji secara dalam ya, tentunya dengan dibumbui komedi lah gitu, dengan komedi, dengan hal-hal yang humor lah, mudah-mudahan ada lucunya gitu kayak gitu. Dan tetap salah satunya ketika kita nganggur ini banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Memang jadi pengangguran itu berat loh, cukup menyedihkan gitu. Kita dihina di sana sini gitu kan. Tapi paling tidak gimana caranya ketika kita nganggur ini, kita satu mandiri ya, gak minta-minta sama orang lain, gak merepotkan orang lain, dan kita bisa bertahan hidup. Paling enggak kita bisa bertahan hidup deh. Selebihnya kita bisa berkarya, dan syukur-syukur kita bisa ngasilin banyak uang gitu, banyak penghasilan gitu. Seperti itu gitu. Kenali tanda kesehatan mental terganggu karena menganggur. Kehilangan tujuan, nah jangan sampai deh kita kehilangan tujuan kayak depresi, kehilangan rasa percaya diri, kecemasan,
lekas marah gitu. Ini hal-hal seperti ini semua udah pernah saya rasakan sih ketika saya nganggur ini. Depresi, kurang pede, cemas, terus marah-marah. Memang pernah saya alami semuanya juga. Terus gimana sih caranya kita bisa lepas dari ini semua? Saya sendiri sih untuk mengatasi persoalan ini ya saya ikut kegiatan-kegiatan yang bisa memperkecil faktor-faktor ini gitu. Misalkan ngomong-ngomong soal pengangguran nih, saya pernah ikut, ya ibaratnya saya ikut dalam sebuah diskusi, misalkan membicarakan apa, misalkan hal-hal, misalkan pergeseran nilai. Misalkan kita pergeseran nilai itu kan dulu yang disebut anak soleh itu kan anak yang baik, rajin sholat, berbakti sama orang tua gitu kan, gak pernah mabok, gak pernah judi, gak pernah tawuran, gak pernah melakukan hal-hal yang aneh. Itu kan disebut anak soleh. Sekarang ini terjadi pergeseran. Yang disebut anak soleh itu adalah anak yang bisa memberikan uang kepada kedua orang tuanya. Itu biasanya disebut soleh pada tataran zaman sekarang. Jadi kan anak yang rajin sholat, yang baik, ketika dia nganggur disebutnya anak gak berguna. Nah itu kalau kita diskusiin gitu kan panjang lebar, itu jadi diskusi-diskusi yang sangat menarik loh. Gitu kan. Gimana sih jadi anak soleh itu? Ya gampang aja lah, kita punya duit gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, itu ini artikel dari Halodoc ini memang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Itu ini tulisan dari Dr. Fadli Rizal Makarim 11 Juli 2022. Artikelnya ini luar biasa, ada banyak tips-tips yang bisa disajikan. Beliau juga menulis ini nggak sembarangan ya, dia menulis Pak Dokter ini menulis dari berbagai macam referensi. Ini ada 3 referensi yang disampaikan, dan ini referensinya cukup luar biasa nih ya. Kembali lagi, yang tahu diri kita ya kita sendiri gitu. Itu adalah tips-tips dari saya bagaimana saya mengisi waktu luang ketika saya nganggur. Ketika saya nganggur, paling enggak saya harus bisa bertahan hidup loh, bisa bertahan hidup mandiri, tidak minta-minta sama orang lain. Dan gimana caranya tetap bergaul gitu kan, tidak menutup diri dan bisa berkarya gitu kan. Ketika saya nganggur, saya bisa berkarya, dan ada juga gitu kan karya saya yang dibayar juga gitu. Ada juga ketika saya membuka open donasi, misalkan ketika Spotify itu ya, ketika saya punya konten Spotify, saya buka open donasi ya kan, bagi teman-teman yang suka dengan konten saya silahkan berdonasi untuk perkembangan dan kemajuan konten saya. Ada orang yang berdonasi gitu, ada yang suka gitu. Artinya kan kita semua punya potensi loh. Kita semua punya potensi. Biarin deh kita dikata-katain nganggur kayak apa kayak, yang penting kembali lagi ya, sampah juga kan gak semuanya sampah itu gak berguna. Ada kalanya sampah itu berguna, dia bisa jadi pupuk gitu kan untuk tanaman, bisa didaur ulang dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir apa yang terjadi dalam diri kita punya potensi, semuanya punya potensi. Apalagi kita nganggur itu punya satu modal yang sangat mahal. Modalnya itu waktu ya, jujur aja. Kita punya banyak waktu yang sangat luas, sangat senggang sekali, waktu kita sangat luas. Kita bisa gunakan untuk apa saja gitu, dan saya harapkan sih bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, supaya nanti hasilnya pun akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mungkin itu aja. Sekali lagi saya hanya mereact berita ini
artikel ini ya. Kembali lagi teman-teman bisa ikuti cara yang dianjurkan oleh Dr. Fadli Rizal Makarim dengan cara-cara yang sudah dituliskan di sini, atau bisa memperbandingkannya dengan pengalaman saya, atau misalkan teman-teman punya cara tersendiri. Saya juga ingin tahu teman-teman ketika nganggur itu melakukan hal apa aja. Silahkan tulis di kolom komentar. Kalaupun misalkan udah punya pekerjaan ya alhamdulillah. Nganggur ini sebuah keniscayaan ya, kita itu pasti semua pernah nganggur, baik sebentar maupun lama gitu kan. Nah ketika nganggur itu biasanya teman-teman punya strategi apa sih? Nah silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih. Silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.